terpercaya. Mobil Satpol PP yang kawal Sekretaris Provinsi Sulawesi Selatan viral di media sosial usai gunakan sirene di Makassar. Sejumlah ruang kelas SMA Negeri 23 Makassar kondisinya memprihatinkan, atap dan juga dinding ruang kelas rusak. Masih beberapa bulan lagi, namun tiket Piala Dunia 2026 sudah terjual 1 juta lembar. Pukul 6:30 waktu Indonesia bagian tengah, Kompas Sulsel kembali menjumpai Anda. Selain 3 sorotan utama kami tadi, informasi lainnya juga akan kami hadirkan di Kompas Sulsel edisi kali ini. Bersama saya Eki Muzakir, kita buka Kompas Sulsel selengkapnya. Kita ke informasi yang pertama, pengawal mobil dinas Sekretaris Pemprov Sulsel yang bunyikan sirena viral di media sosial. Mobil milik Satpol PP tersebut akhirnya ditilang polisi. Mobil Satpol PP yang mengawal mobil dinas Sekretaris Pemprov Sulsel ini viral di media sosial. Mobil tersebut berulang kali membunyikan sirena tok-tok wuk-wuk saat melintas di Jalan AP Petarani Makassar, Sulawesi Selatan. Atas viralnya mobil tersebut, polisi pun akhirnya mengambil tindakan. Polisi memberikan sanksi tilang pada mobil Satpol PP yang membunyikan sirena di jalan. Kemudian tentunya ada beberapa tindakan yang kita berikan kepada pengemudi sehingga supaya hal tersebut tidak terjadi kembali yang dalam tanda kutip bisa mungkin mengganggu atau dianggap oleh masyarakat tidak tepat. Oke, tindakan apa yang diberikan si pengemudi? Kita berikan tindakan teguran, tilang teguran kepada pengemudi sehingga nanti supaya tidak dilakukan kembali. Tentunya juga yang paling penting adalah kita memberikan edukasi, kemudian melaksanakan koordinasi kepada instansi terkait, bahkan juga ini sebenarnya kepada seluruh masyarakat agar tidak menggunakan kendaraan. Ataupun kalau memang salah satu petugas, termasuk dari kepolisian menggunakan itu, tetapi kita selektif prioritas sesuai dengan ketentuan yang ada. Pihak kepolisian meminta pada masyarakat atau instansi untuk bijak dalam penggunaan strobo ataupun sirine dalam berkendara di jalan raya. Apalagi strobo dan sirine penggunaannya telah diatur. Lampu isyarat warna biru dengan sirine hanya boleh digunakan untuk kendaraan kepolisian. Sementara lampu merah dengan sirene untuk kendaraan tahanan, pengawal TNI, pemadam kebakaran, palang merah, ambulans, hingga mobil jenazah. Rama Pratama, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku pencurian lampu sorot di sebuah kantor di Makassar ditangkap. Saat beraksi, pelaku sempat mengancam pegawai kantor dengan senjata tajam lantaran ketahuan mencuri lampu sorot. Dari rekaman CCTV terlihat pelaku mengancam korbannya yang juga pegawai honorer di salah satu kantor di Jalan Kerung-Kerung, Makassar. Pelaku mengancam korban dengan senjata tajam lantaran ketahuan mencuri 2 unit lampu sorot milik kantor yang disimpan dalam karung. Menurut keterangan dari korban saat kami interogasi di lapangan, terduga pelaku Wandi ini saat kedapatan mencuri balon lampu, pelaku hendak menyangkal sehingga korban dan teman-teman korban melakukan pemeriksaan di karung milik terduga pelaku dan berhasil menemukan 2 buah bola lampu sorot dan lelaki Wandi sempat melarikan diri ke rumahnya sehingga lelaki Wandi ini kembali ke korban dengan membawa parang. Kasus ini kini dalam penanganan Polsek Makassar dan pelaku dikenakan pasal 362 dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Rama Pratama, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Seorang petani di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan membunuh tetangga kebunnya sendiri.
Pembunuhan terjadi lantaran pelaku tak terima tanamannya dirusak korban. Pada hari ini pukul 10. Petani bernama Rusatan, warga desa Lombo, Kecamatan Pituriase, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan ditangkap polisi. Rusatan jadi pelaku tunggal pembunuhan atas Jumaisah yang merupakan tetangga kebunnya sendiri. Kasus pembunuhan terjadi lantaran korban merusak tanaman di kebunnya. Pelaku kemudian menghabisi nyawa korban dengan sadis. Pelaku ditangkap di sebuah kebun kecil saat bersembunyi. Pelaku terancam hukuman 7 tahun penjara. Pembunuhan yang diakibatkan oleh pelaku berinisial R karena sakit hati ketika korban J ini merusak patok tanaman yang ada di kebun, sehingga pelaku atas nama R ini didatangi oleh korban J dengan memaki-maki, menggunakan kata-kata kasar, sehingga ini yang memicu naiknya amarah dari pelaku. Kita ke Sulawesi Tengah. Operasi Madagoraya di Sulawesi Tengah hingga kini masih terus dijalankan. Operasi terus diperpanjang untuk pemulihan keamanan dan juga deradikalisme. Satuan Tugas Madagoraya gelar patroli rutin di jalur bekas pelatihan kelompok radikal di Pegunungan Tambarana, Kecamatan Poso Pesisir Utara, Kabupaten Poso. Selain di daerah itu, Satgas juga menggelar patroli hingga Sausu Pakareme, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Motong. Petugas bersenjata lengkap menyisir hutan, pegunungan, dan juga perkebunan. Kegiatan ini untuk menjaga keamanan di wilayah bekas kelompok radikal Mujahidin Indonesia Timur. Langkah petugas ini mendapat apresiasi dari warga. Mereka berharap situasi keamanan di Sulawesi Tengah bisa tetap terjaga dan masyarakat bisa hidup damai dan tentram. Saya banyak berterima kasih kepada Bapak-Bapak Brimob karena kami sudah aman berkebun. Ya, terima kasih. Operasi Madagoraya sudah berlangsung sejak Januari 2021. Tahun ini pada tahap 4, operasi diperpanjang hingga Desember 2025. Tim Liputan Kompas TV Poso, Sulawesi Tengah. Sejumlah ruang kelas SMA Negeri 23 Makassar kondisinya memprihatinkan. Atap dan juga dinding ruang sekolah rusak dan tak pernah dibenahi. Kondisi sejumlah ruang kelas SMA Negeri 23 Makassar memprihatinkan. Atap dan dinding sekolah rusak termakan usia dan berlubang. Ruang kelas yang sedianya digunakan untuk belajar para siswa tidak dapat digunakan dan terpaksa harus berbagi ruang dengan kelas lainnya. Keadaan diperparah jika hujan turun. Air masuk ke ruang kelas hingga siswa terpaksa harus belajar di musola sekolah bahkan diliburkan. Jadi kasihan yang kelasnya tidak mempunyai atap seperti di mereka 9, karena itu bakal banjir kalau setiap hujan, dan mereka juga turun ke musola untuk belajar. Terus kedua itu pintu kelas itu tidak ada, jadi mungkin rawan kalau kita misalnya turun lagi pelajaran olahraga atau upacara lagi senam pada saat hari Jumat, itu rawan kelas tak kehilangan barang seperti itu. Gedung yang digunakan merupakan pinjaman dari LL Dikti Provinsi Sulawesi Selatan. Di sekolah ini memiliki 912 siswa dan 24 kelas. Sejak berdiri, SMA Negeri 23 belum pernah memiliki gedung sendiri dan telah berpindah tempat sebanyak 2 kali. Sejak di tempat ini, saya tahun 2021 itu sampai sekarang. Berarti sampai sekarang belum ada perbaikan itu segala macam, Pak? Oh ya, belum ada. Itu kalaupun ada itu sekali itu adalah bantuan dari orang tua itu, siswa itu. Oh. Kak, ini kan bisa dibilang bangunan yang masih dipinjam tuh, Kak? Iya, status seperti apa? Pinjaman ini masih statusnya adalah bukan hak milik. Walaupun distrik sudah berusaha bagaimana supaya ini dihibahkan, karena ini bangunan Kemendistek. Bangunan Dikti? Iya, Dikti. Kalau lokasinya Pemprov. Iya, seperti itu. Berarti masih status pinjam? Iya, pinjaman. Berarti sudah ada upaya Pak bahwa... Sudah.
Bahkan saya dampingi Pak Kadis ke Jakarta beberapa tahun yang lalu kayak itu. Kami ke sana. Sampai saat ini belum ada kepastian apakah sudah dihibahkan atau belum. Ya. Kalau melihat kondisinya itu seperti apa Pak yang sekarang? Ya, kondisinya sangat memprihatinkan deh, karena pertama kepala hujan, kena hujan anak-anak siswa, guru, bahkan itu tidak bisa ditempati, ada tiga kelas itu tidak bisa ditempati belajar. Kalau hujan ya dengan sangat terpaksa. Di musola ya? Iya, ke musola atau ke teras belajar. Nah itu, kemudian balok-baloknya itu kalau keras hujan ya kami takut jangan sampai ditimpa siswa atau guru. Kondisi ini membuat siswa khawatir karena tak jarang atap gedung jatuh. Siswa berharap mendapat gedung sekolah yang layak untuk proses belajar mengajar. Rama Pratama, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Puluhan ribu warga Makassar mengikuti Jalan Sehat Anti Malas Gerak atau Mager di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Gerakan ini digelar untuk membudayakan pola hidup sehat dengan berjalan kaki atau berolahraga. Gerakan Anti Malas Gerak atau Mager digelar di Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada 18 Oktober 2025 kemarin. Jalan sehat ini menempuh jarak 3 km dengan mengambil start dari depan rumah jabatan Gubernur Sulsel di Jalan Jenderal Sudirman. Gerakan anti mager ini dilakukan untuk mendorong warga Sulsel berolahraga. Warga juga diharapkan membudayakan pola hidup sehat dengan berjalan kaki paling sedikit 10.000 langkah setiap hari. Di beberapa perusahaan yang berkontribusi dan ikut bersama seluruh warga-warga kita. Ini ada sekitar mungkin berapa 10 ribuan atau berapa. Dan ini menjadi kebiasaan sudah masyarakat. Setiap hari 10.000 langkah adalah menjadi rutinitas kita semuanya. Kegiatan ini juga merupakan rangkaian peringatan Hari Jadi Provinsi Sulsel ke-356 tahun. Selain jalan sehat, juga dihadirkan layanan publik Dukcapil keliling, pemeriksaan kesehatan gratis, serta pemberian bantuan beasiswa pendidikan bagi 356 anak. Arif Tirtana, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Kompas Sulsel masih akan kembali informasi lainnya, diantaranya ada FIFA yang mengumumkan penjualan tiket Piala Dunia 2026. Kompas Sulsel segera kembali.
Mari sambut Hari Yang Fitri dengan hati penuh kemenangan, menjalin silaturahmi, menguatkan persaudaraan dalam kebersamaan. Kompas Gramedia berkomitmen menyajikan karya terbaik sebagai inspirasi untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seusai menunaikan ibadah puasa selama bulan suci Ramadan, tiba saatnya bersukacita menyambut hari kemenangan. Mari berbagi kebahagiaan, merayakan kebersamaan, saling bermaafan, eratkan persaudaraan. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Independen, terpercaya. Saat ini, siapapun bisa jadi media, pemengaruh, bahkan pendengung. Tapi kebenarannya, dapatkah dipertanggungjawabkan? Percayalah, hanya pada sumber independen yang menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Gelar bicara tajam mengupas fakta, memantik solusi. Doktor dan profesor itu bisa abal-abal dan dengan belise. Kenapa lebih memilih jalan ini, jalan yang kemudian jadi tidak aman? Why now? Berita bernilai sebagai referensi. Ada apa di balik pembangunan pagar laut? Serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Ikuti saya, saudara. Rosi. Satu meja, The Forum. Sapa Indonesia malam akhir pekan. Dipo Investigasi. Kompas TV. Independen, terpercaya.